Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKI Fiadol Sasempan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga kita masing-masing, Jumat 12 Juni tahun 2020 di hari ke-164. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 72 baitnya yang pertama. Saya menjemput jemaat Tuhan, kita berdiri. Roh Kudus, roh kebenaran, curahkanlah apimu dengan angin kesegaran, agar dunia sembuh, serta terangmu bercahaya, bangsa bumi menyembah Yesus Kristus Tuhannya. Dengan harap dan percaya, turunlah ya Roh Kudus, turunlah ya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami laksanakan di tengah keluarga kami masing-masing di Jemaat GKI Fiadol Sasempan, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi dalam keadaan berdiri, rohani 72 baitnya yang kedua. Berilah oleh kaum semua, Tuhan Allah diseru, dengan nama Bapa jua, oleh pengajaranmu, ajar kami jalan selamat, agar kami tak sesat, lagi tahan tak penat, dan setia sampai tamat. Turunlah ya Roh Kudus, turunlah ya Roh Kudus. Jemaat silakan duduk, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan kita ada dua pembacaan. Yang pertama dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan pembacaan yang kedua dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Di hari ke-164 ini, di hari Jumat tanggal 12 Juni, kami datang di hadapan hadirat-Mu memohon kasih dan pengampunan-Mu. Kami sadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu, sebab hanya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk mengubah cara pandang hidup kami, memahami tugas dan peran kami sebagai orang percaya. Hari ini kami secara khusus berbicara tentang Roh Kudus. Tuhan memberikan kami hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus, agar kami, apa yang kami baca dan renungkan, dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami, memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita yang pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Jawab Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya
Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pembacaan yang kedua, Kisah 1:8, perikopnya Yesus terangkat ke surga, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran Tuhan, memelihara dan memperlakukan kebenaran itu dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita akan melanjutkan penjelasan kita mengenai pengakuan iman. Sudah dijelaskan kemarin bahwa pengakuan iman ada 3, Rasuli, Nicea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Dalam penjelasan kemarin telah dijelaskan pengakuan iman Rasuli dalam bahasa Latin, Symbolum Apostolucum, atau credo ya, pengakuan. Aku percaya kepada Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dibacakan dalam gereja-gereja Roma Katolik dan Protestan sampai sekarang. Pengakuan iman ini juga ditetapkan dalam liturgi GKI sejak tahun 1956. Malam ini secara khusus tema yang kita pilih untuk kita renungkan di malam ini adalah Roh Kudus dan karyanya. Tadi malam kita berbicara tentang Allah dan Tuhan Yesus. Hari ini dalam bagian ke-8, pasal ke-8, kita akan berbicara secara khusus tentang Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus dalam pengakuan iman Rasuli, pasalnya yang ke-8 atau bagian yang ke-8. Kita lihat penjelasannya dari kesaksian Alkitab. Allah adalah sungguh-sungguh satu dan esa, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan 3 Allah tapi Allah yang esa. Kedatangan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:15 diriwayatkan kedatangannya dalam Kisah Rasul pasal 2. Terjadi tanda yang luar biasa dan mengagumkan. Mereka berbahasa yang belum mereka pelajari, penuh kuasa dan keberanian, memberitakan Injil, bersatu dan berkumpul setiap saat dalam pujian dan sukacita surgawi. Pada peristiwa Pentakosta inilah berdiri gereja Tuhan pertama kali. Yohanes 15:26-27, Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus adalah Allah sendiri sebagai pribadi ketiga. Roh Kudus telah berkarya dalam perjanjian lama dan terus berkarya dalam gerejanya. Karena itu pembacaan yang kemarin kita baca dalam Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 bicara soal Allah. Pasal 1 ayat 2 bicara soal Roh Kudus. Pasal 1 ayat 3 bicara soal terang atau Yesus. Tadi malam sudah dijelaskan bagaimana Allah adalah pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah telah datang dalam dirinya, dalam diri anaknya Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, menginkarnasi dan diam di dalam dunia ini, bahkan menyelamatkan kita. Malam ini kita melihat bagaimana Allah juga telah memberikan kuasa Rohnya yang kudus. Yesus pergi ke surga, naik ke surga, dan Yesus memberikan kuasa Rohnya yang kudus yang sekarang bekerja dalam dunia, dan lahirlah gereja pada Pentakosta. Kita telah memperingati hari Pentakosta pertama, lahirlah gereja, dan hari di mana berdiri gereja Tuhan pertama kali. Kisah 1:8, Roh Kudus adalah Allah sendiri sebagai pribadi ketiga. Roh Kudus telah berkarya dalam perjanjian lama dan terus berkarya dalam gerejanya. Karena itu gereja tanpa Roh Kudus pada hakikatnya adalah mati. Kita melihat bahwa bersama-sama menciptakan dunia dan alam semesta, Kejadian 1 ayat 2. Pasal 27-28 bersama-sama membentuk dan menciptakan manusia, Kejadian pasal 2 ayat 7. Karena itu dalam Kejadian menjelaskan, marilah kita menjadikan, artinya Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka bekerja bersama-sama membentuk manusia, menciptakan langit dan bumi, segala isinya, dan yang paling terakhir sekali diciptakan adalah manusia. Dan ketika manusia menjadi manusia yang hidup, karena roh itu, ruah, nefes, Allah mengembusi rohnya ke dalam lubang hidung Adam, dan Hawa jadilah manusia. Saudara dan saya pun juga masih bernafas, hidup dan ada karena roh itu. Ketika roh itu diambil dari kita, kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Karena roh itu adalah Allah itu sendiri.
Pekerjaan Roh Kudus dalam melengkapi manusia dalam pelayanan sebagai nabi, imam, raja, hakim, dan lain-lain. Keluaran 3:1-3, Hakim-Hakim 3:10, 14, dan 16. Mendiami, memenuhi para murid dan memberi kuasa ilahi dalam pelayanan, termasuk kepada saudara dan saya. Roh Kudus yang adalah Parakletos ya, memberi penghiburan bagi jemaat dalam kesulitan dan aniaya. Ketika gereja abad pertama, mereka dibunuh, digergaji, dipotong, disiksa, dibantai, tapi mereka kuat karena Roh Kudus itu ada di dalam diri mereka. Saudara-saudara, gereja abad pertama mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka dibunuh, digergaji, disiksa, dibantai, dipotong, tapi darah orang benar menjadi benih tumbuhnya gereja. Mereka bukan membangun gedung gereja, tapi pewarisan nilai-nilai kebenaran yang mereka beri sampai dengan hari ini ada adalah Alkitab, senjata kita, Alkitab, kanon, Perjanjian Lama dan Baru, dan pengakuan iman rasuli, Nisea Konstantinopel dan Athanasius. Itulah senjata mereka, dan lahirlah dalam gereja abad pertama ada kekuatan yang membuat mereka kuat berdiri di tengah badai hidup. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Sebab dengan kuasanya itulah, kuasa Roh Kudus itulah yang menolong mereka untuk bisa mereka menulis Alkitab, bahkan itu menjadi titipan dari mereka kepada kita sampai dengan abad bahkan detik di mana kita ada sekarang sebagai gereja. Sebab itu saudara, kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita juga adalah berdosa. Pekerjaan Roh Kudus dalam mengilhami para nabi untuk menulis firman-Nya, firman Tuhan ya, Alkitab itu. Roh Kudus memenuhi setiap orang percaya dalam memberi pengertian iman tentang karya keselamatan Yesus Kristus dan seterusnya. Kita akan melihat bagian yang ke-9, gereja yang kudus dan am. Gereja berasal dari istilah Yunani eklesia, mereka yang dipanggil keluar. Gereja dalam masa perjanjian baru dilihat sebagai kumpulan atau jemaat yang terpilih, yaitu mereka yang dipanggil oleh Allah untuk keluar dari dunia, keluar dari dosa dan masuk ke dalam wilayah anugerah Allah. Gereja yang kudus atau persekutuan orang-orang kudus yang percaya tersebut adalah kudus karena dikuduskan oleh Allah sendiri. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, Allah Tritunggal mendiami gerejanya dan dalam berkarya menuntun, membimbing pada kesaksian yang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya gereja dipanggil keluar. Gereja ini bukan gedungnya, tapi hidup saya dan saudara. Tuhan memanggil keluar kita dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dosa. Kita dipanggil keluar dari cara hidup kita yang salah dan kita datang kepadanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, bahwa bukan dengan barang fana dia menebus kita, tapi dengan darahnya yang mahal. Karena itu kehidupan kita harus keluar dari kehidupan dari dosa itu dan masuk ke dalam panggilan ilahinya. Dan di dalam gereja itu barulah kita akan menjadi berkat dan menyaksikan kebenaran Tuhan bagi banyak orang. Sebab itu saudara-saudara, Abraham dipanggil keluar dari kehidupan keluarganya ya ketika dia umur 75 tahun. 175 tahun Abraham meninggal. Artinya berarti 100 tahun Abraham tidak pernah pergi kembali ke rumahnya, ke keluarganya, ke habitatnya yang lama, ke kehidupan yang kotor itu, dan dia meninggal. Itu berarti seluruh hidupnya dia abdikan kepada Tuhan. Itulah kehidupan saya dan saudara sebagai gereja yang dimurnikan, dikuduskan, bahwa kita terus harus menjadi berkat bagi banyak orang, keluar dari hidup yang salah dan dipanggil ke dalam terang yang ajaib dan menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Gereja adalah kudus karena kepelbagian gereja adalah Kristus sendiri dan jemaat sebagai tubuh Kristus. Gereja menjalankan kesaksiannya di dunia, jadi gereja yang hidup dan kudus adalah gereja yang melayani dunia, menggarami dunia, menerangi dunia agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Gereja yang am, dalam arti keanggotaannya mencakup semua orang yang percaya pada Yesus dari berbagai macam suku bangsa di seluruh dunia. Berarti gereja adalah satu, sekalipun terdiri dari berbagai macam denominasi dan aliran, asalkan mereka percaya pada iman Kristen yang dilandaskan pada keselamatan Kristus dan Alkitab sebagai firman Allah satu-satunya. Orang-orang pilihan tersebut disatukan oleh satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita bisa lihat juga dalam Rohani 189 di atas satu alas. Gereja adalah apostolik dalam arti pengajaran para rasul ya. Jadi gereja waktu itu hidup dan ada karena para rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Keabsahan gereja pada waktu itu karena pengajaran para rasul,
bahwa mereka telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi rasul, menjadi pengajar yang benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan selama 3 tahun, dan mereka dipercayakan untuk menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Karena itu gereja adalah apostolik dalam arti pengajaran para rasul yang adalah firman Tuhan yang kudus merupakan dasar dari gereja. Artinya gereja harus dikelola dengan contoh dari pengajaran para rasul. Jadi gereja bukan merupakan organisasi tetapi suatu organisme yang hidup. Maka merupakan tugas dan kehormatan bagi setiap orang Kristen untuk dipersatukan dalam gereja Kristus. Jika saudara dan saya dipanggil, kita juga dipanggil untuk menata layani, mengajarkan kebenaran Tuhan berdasarkan apa yang diajarkan oleh para rasul dan juga oleh Alkitab. Sola Scriptura, Alkitab menjadi ukuran dari apa yang kita ajarkan kepada semua orang. Setiap orang percaya menjalankan tugas dan peran sebagai talenta yang Tuhan berikan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang penting dan tidak boleh diabaikan bagi gerejanya. Persekutuan bersama saudara seiman dalam ibadah bersama, bekerja sama dan saling melayani sesama tubuh Kristus, aktif terjun sebagai saksi dalam misi gereja, serta rela tunduk dalam proses pengembangan gereja di mana Kristus sebagai gembala agungnya. Definisi dosa. Tidak mudah untuk mendefinisikan dosa, bukan karena sulitnya istilah tersebut, melainkan begitu bervariasi konsep tentang dosa. Banyak pihak yang mencoba memahami arti dosa. Dosa adalah ketidaktahuan, dosa adalah pelanggaran etika dan moral manusia, dosa adalah pelanggaran hukum-hukum formal yang telah disepakati, dosa adalah unsur-unsur jahat dari tubuh yang harus ditekan, dilepaskan atau gnostisisme. Dosa hanya sekedar mengikuti ketidakcukupan pengetahuan manusia yang gagal melihat sesuatu dalam kekekalan. Artinya inilah beberapa bagian tentang definisi tentang dosa. Dosa ketika dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, itu begitu mengerikan, begitu gelap dan pekat. Karena itu selama 7 abad orang Israel menanti datangnya pembebas itu. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Hubungan yang relasi yang telah dibangun oleh Allah dan Allah bersama manusia telah putus karena dosa itu. Karena itu dosa itu tidak bisa dicuci dengan segala macam perbuatan kebaikan manusia. Semua hal tidak bisa. Dengan upacara-upacara agama yang telah dilakukan tidak bisa mencucinya. Karena itu Allah datang ke dunia dengan dirinya sendiri lewat Yesus Kristus anaknya. Dan memberikan tubuh dan darahnya tercabik tercurah. Dosa saudara dan saya diampuni. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal kita diampuni dan disucikan. Bagian yang ke-10, pengampunan dosa. Dosa menurut Alkitab adalah segala sesuatu yang tidak sesuai atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan dan ketetapan Allah. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran. Artinya dalam Alkitab berkali-kali dicatat suatu pelanggaran dalam hubungan pribadi manusia dengan Allahnya sebagai pokok pemberi hukum. Pelanggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberontakan, keputusan menentang perasaan bersalah dan ketidakmurnian hati nurani. Semua hal tersebut membuat hubungan manusia yang semula harmonis dan indah bersama Tuhan kini terputus. Jadi dosa bukan sekedar ketidaktahuan atau pelanggaran etika dan hukum. Dosa jauh lebih serius dan sangat penting diwaspadai oleh setiap manusia, karena dosa itulah maka mutlak manusia akan menerima maut. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Karena itu saudara-saudara, mutlak kita menerima hukuman itu sebab sangat serius. Tapi Allah telah datang dalam dirinya, dalam diri anaknya Yesus, dan memberikan kita pengampunan. Misalnya tidak seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Allah tahu manusia tidak sanggup, maka Allah memakai caranya sendiri untuk menyelamatkan dari dosanya, yaitu melalui korban penebusan dosa dalam pribadi kedua Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Itulah cara yang Allah pakai bagi penebusan, pelepasan dan pembebasan manusia dari dosanya. Bagi yang percaya pada Yesus, bagi Yesus Kristus dalam mulut dan hatinya, Roma 10:9-10, mereka akan beroleh keselamatan, tidak lagi dibinasakan, dan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Itulah pengampunan dosa yang Allah pakai. Semua itu dapat diperoleh melalui anugerah dan kasih karunia, tanpa jasa dan upaya manusia sedikit pun. Anugerah itu dapat diperoleh hanya melalui percaya
pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Kristus. Bagian ke-11, kebangkitan orang mati. Berita kebangkitan Yesus sering menjadi berita kontroversial. Hal ini di luar kemampuan berpikir manusia dalam mengerti peristiwa mujizat. Bagi dunia, kebangkitan Yesus merupakan omong kosong yang tidak masuk akal. Tapi bagi orang percaya dan bagi saudara dan saya, kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan bukti iman dan landasan iman. Dalam kebangkitannya, kita beroleh keselamatan jiwa dan beroleh hidup yang kekal. Artinya, dalam kelompok orang Farisi, Saduki, Eseni, kelompok Saduki, mereka tidak mengakui ajaran mereka tentang kebangkitan Yesus, tentang kebangkitan orang mati tidak ada. Jadi waktu para rasul berbicara tentang kebangkitan Yesus, mereka menganggap bahwa itu adalah berita yang ngomong kosong. Kita bersyukur kalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati bangkit memberikan kita hidup, karena itu kita juga pun akan hidup ketika kita mati bersama dengan kebangkitannya, menikmati kehidupan di surga Sion Samawi. Kebangkitan daging orang percaya kematian adalah bagian integral dalam sebuah kehidupan ciptaan. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian, kehancuran tubuh fisik dan kembali pada asalnya, Kejadian 27. Semua isme dan agama meyakini bahwa kematian adalah siklus dari kehidupan, tidak ada kesempatan kedua. Tetapi kekristenan meyakini satu pengharapan iman, bahwa ketika nanti Yesus datang kembali pada hari ketika sejarah dunia berhenti, Ia akan menggantikan tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3:21. Artinya saudara, berbagai macam pengajaran menjelaskan bahwa di luar dari Kristen, bahwa ketika mati sudah tidak ada lagi kehidupan. Tapi kita yang percaya pada Tuhan mempunyai pengharapan bahwa ketika mati, Yesus akan membangkitkan kita dan memberikan kita kehidupannya. Dalam kebangkitan daging terdapat pembaharuan total yang pasti akan diwujudkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Pengharapan kebangkitan itu didasarkan pada kebangkitan Kristus sendiri. Dialah manusia pertama yang sudah dibangkitkan. Ia dibangkitkan sebagai yang sulung. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-23. Bagian ke-12, hidup yang kekal. Setiap orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, janji firman adalah beroleh hidup yang kekal. Kata hidup menunjukkan pada mutu yang berbeda dengan pengertian umum dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pengertian Alkitab tentang hidup yang kekal memuat pemberitaan tentang hidup yang sejati, hidup yang tulen, yang sungguh. 1 Timotius 6:19. Artinya, kehidupan yang datang dari Tuhan yang kita terima oleh karena Roh Kudus membuat kita lahir kembali. Ya, dalam cerita pembacaan Yohanes 3 tadi, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Hendaklah engkau dilahirkan kembali." Nikodemus berkata, "Bagaimana mungkin saya yang tua ini kembali ke rahim ibu saya?" Artinya, dilahirkan secara roh. Saudara dan saya kalau tidak dilahirkan secara roh, maka kekristenan kita juga hanyalah sebuah rutinitas. Sebab itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam dalam Yohanes pasal 4, bahwa ketika dia meminum air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya, maka dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran air hidup yang tidak akan pernah kering. Itulah kehidupan saudara dan saya ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan, dan ketika kita dipulihkan secara dengan roh, maka kehidupan kita lahirlah hal-hal yang baru dalam hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, kekristenan kita tanpa kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan seperti yang terjadi di dalam kehidupan Nikodemus, Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Maria sebelum melahirkan Yesus, dia juga didatangi oleh malaikat dan dia menerima kekuatan ilahi, cahaya ilahi. Roh itu ada dalam dirinya, dia mengerti, dan seluruh pekerjaannya dia jalani dalam kasih dan pimpinan oleh roh itu. Saudara, ini bagian yang terakhir. Bagian ini sangat penting. Kalau saudara dan saya tidak dilahirkan di dalam roh dan kebenaran, maka kekristenan kita hanyalah sebuah rutinitas. Oleh sebab itu, mari kita melihat, oleh karena itu Roh Kudus membuat kita lahir kembali ke dalam suasana hidup surgawi bersama dengan Yesus Kristus yang adalah hidup itu sendiri. Yohanes 14:6. Oleh karena itu berbagai bagian dalam Alkitab Perjanjian Lama Baru menegaskan bahwa kini pun kita sudah mempunyai hidup yang kekal ketika kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Yesus. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Hubungan yang dibangun oleh Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam doa Yesus
dalam Yohanes pasal 17. Persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama, dan persekutuan kita dengan Tuhan secara roh berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Sebab itu inilah juga tugas gereja, bahwa kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa secara roh dengan tak putus-putusnya. Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka selalu berdoa dan hidup di dalam roh untuk berdoa kepada orang-orang kudus, kepada saudara-saudara mereka dengan tak putus-putusnya. Saudara, kita akan melihat selain pengakuan iman rasuli, ada juga pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman Athanasius yang 3 hari yang lalu kita sudah belajar, hari Senin ya, tentang Athanasius. Sekarang tadi kita sudah kemarin dan hari ini kita belajar tentang iman rasuli dalam 12 bab. Sekarang kita melihat pengakuan iman Nisea Konstantinopel, formatnya supaya ini pengakuan yang sah, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, Athanasius, dan pengakuan iman GKI. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan ini ditambahkan dalam liturgi GKI pada tahun 1965. Pengakuan ini adalah hasil kesimpulan dari 3 kali persidangan gereja-gereja sedunia konsili, yakni tahun 325 di Nisea, tahun 381 di Konstantinopel, dan tahun 451 di Kalkedon. Rumusan pengakuan iman konsili Nisea sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Inilah format pengakuan iman Nisea Konstantinopel, sebab yang selama ini kita akui hanya pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam penjelasan pada hari Senin saya sudah jelaskan, pada waktu itu gereja mengalami tantangan yang luar biasa. Mereka ditentang, dibunuh, digergaji, dipotong, disiksa, karena waktu Yesus dia naik ke sorga, dia memberikan tugas yang besar kepada para rasul untuk memberitakan Injil sampai Yesus datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Namun tidak semua orang menerima semua pesan itu, bahkan tidak mengakuinya. Sebab itu gereja mengalami tantangan yang luar biasa. Karena itu gereja harus membentengi dirinya dengan senjata mereka. Yang pertama saya sudah jelaskan pada hari Senin kemarin, pada tanggal 8, bahwa yang pertama senjata mereka adalah kanon, Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Yang kedua adalah pengakuan iman. Pengakuan iman ada 3, rasuli, Nisea Konstantinopel yang ini, dan pengakuan iman Athanasius yang kita belajar pada hari Senin tanggal 8 Juni kemarin. Karena itu saudara-saudara, gereja mengalami banyak tantangan. Pengajaran-pengajaran sesat muncul. Mereka harus membentengi diri mereka dengan dogma yang benar. Hari ini juga kita mengalami tantangan yang sama. Sebab itu sebagai generasi tua, kita harus memahami tugas dan peran kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik bagi anak-anak kita kelak ke depan, supaya kelak mereka memahami nilai ini dengan baik, bahkan mengajarkannya bagi diri mereka, tapi juga bagi anak-anak mereka, bagi generasi selanjutnya. Kemarin saya jelaskan dalam khotbah hari Minggu, kota Efesus, sekarang para ahli arkeologi mencari pernahkah orang Kristen hidup di kota itu. Padahal di situ Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Kenapa? Karena generasi tua gagal meneruskan Injil seperti tongkat estafet kepada anak-anak mereka.
Hari ini kita harus akui sering kita gagal untuk melihat bagian-bagian ini dan kita lupa membangun pengajaran-pengajaran hidup yang benar. Ini pelajaran yang sudah dikasih di kelas katekisasi. Pengajaran itu penting, saudara. Gereja perdana, gereja abad pertama, kedua, ketiga, mereka kuat dengan pengajaran. Mereka tidak punya gedung gereja seperti yang kita punya. GKI ada 1000 gedung gereja. Mereka bukan membangun gereja secara tembok, tapi mereka membangun gereja secara roh. Kekuatan roh itu yang menolong mereka sehingga nilai iman yang mereka yakini, lahirlah Alkitab, lahirlah pengakuan iman rasuli. Dan sampai hari ini kita mempunyai Alkitab, kita mempunyai 3 pengakuan ini adalah bukti dari ketaatan mereka. Mereka tidak bangun gereja, tapi ketaatan mereka kepada Tuhan dalam roh, itulah kekuatan mereka. Sampai dengan hari ini kita boleh mendapatkan Alkitab. Bahkan kita juga selalu mengakui pengakuan iman rasuli, Nisia Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius menjadi senjata kita yang terus kita perjuangkan sampai Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya dan memberikan kita kekuatan untuk terus memahami bahwa betapa pentingnya pengajaran-pengajaran gereja dalam kehidupan gereja kita. Kalau tidak, kita juga adalah menjadi generasi yang gagal, yang kurang memberi waktu kita untuk memberikan hati dan hidup kita dalam pengajaran-pengajaran gereja. Kiranya di Minggu Trinitas, Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk memahami tugas dan tanggung jawab kita dalam dunia milik Tuhan, untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran ini, pengajaran ini bagi diri kita, tapi juga bagi generasi kita selanjutnya ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita sebelum berdoa, kita akan menyanyi dalam Rohani 75 bait pertama dan kedua. Setelah itu kita akan masuk dalam doa. Hai nyanyi dan bersuka hati, hai Kristen kamu nyanyilah. Jemaat sudah diberkati, Roh Tuhan dengan kuatnya. Telah dicurahkan kuasa ke dalam murid yang lemah, dan api angin dan bahasa menjadi tanda datangnya. Segala bangsa bumi ini mengaku sambil menyembah. Roh Tuhan memberi di sini jaminan kesungguhannya. Sekarang Yesus yang mulia disambut dalam dunia, dan hati kami pun sedia hendak menjadi rumahnya. Mari kita berdoa. Malam ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan ini, firman-Mu yang telah kami pelajari, mengajarkan kami untuk memahami tentang pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus dan karyanya bekerja terus, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami memahami tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu. Hari ini kami boleh ada dan hidup karena kasih-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sebagai generasi tua, mengajarkan banyak hal, untuk juga rindu membaca firman-Mu, berdoa, membaca Alkitab, menyanyi nyanyian dengan baik, mengajarkan kebenaran itu bagi anak-anak kami, supaya anak-anak kami tidak kehilangan jati diri mereka dalam kebenaran itu. Alkitab, kanon Alkitab, perjanjian lama dan baru menjadi titipan, pesan yang penting. Bahkan pengakuan iman rasuli Nisia Konstantinopel dan Athanasius merupakan senjata, alat kelengkapan gereja yang menjadi bekal kekuatan untuk terus membangun diri dalam pengajaran-pengajaran hidup yang benar. Tolong kami Tuhan sebagai gereja-Mu,
tingkat sinode, klasis dan jemaat-jemaat, sebagai pengajar-pengajar, dosen-dosen sekolah tinggi teologi, bahkan juga guru-guru sekolah, pendeta, guru Injil, guru jemaat Penatua dan Siamas, pengasuh sekolah minggu. Tuhan memberkati bahkan semua orang-orang yang dipercayakan mengajarkan pelajaran katekisasi di tengah jemaat. Tuhan memberkati agar pengajaran-pengajaran dalam gereja dibangun dengan baik. Pola pengajaran katekisasi kepada mereka yang mengaku imannya Tuhan juga berkati. Pengajaran pranika, pengajaran pembaptisan, Tuhan memberkati agar gereja terus mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang baik dan mengajarkan orang dapat menyanyi dengan baik. Betapa banyak sekali gereja di abad pertama, kedua, ketiga menggumulinya. Supaya kami sebagai gereja sekarang di abad ini, kami tidak meremehkan dan menganggap semua itu hanyalah hal yang biasa, tapi kami harus membangun diri kami, spiritualitas diri kami di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus itu, agar kami rindu membaca firman-Mu, menyanyi dengan baik, mengajarkan kebenaran itu, bahkan juga kami memahami firman-Mu dengan baik dan dapat memberikan kebenaran ini, mengajarkan bagi anak-anak kami juga dengan baik. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan semua pengajaran-pengajaran di gereja. Tuhan memberkati ibadah yang sedang berlangsung di setiap malam di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati supaya kami mengerti dan memahaminya. Jam doa PAM, doa puasa dari jemaat yang sudah dibuka sepanjang tahun ini setiap hari Rabu, Tuhan juga berkati. Doa Biston besok, para Penatua dan Siamas yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari Bina Keluarga, hari Sabtu dan juga pada hari Minggu, mereka perlu dibekali. Mereka juga perlu berdoa, memohon kekuatan Tuhan, membentengi, memagari diri kami dengan kekuatan Tuhan, agar semua pekerjaan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam ibadah Bina Keluarga dan juga ibadah Minggu, kami juga dibekali dan kami diberi kekuatan kuasa Roh. Karena itu Tuhan memberkati persiapan doa dari majelis besok untuk pelayanan ibadah pada hari Minggu. Kami juga berdoa menyerahkan program jemaat kebun gereja. Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua, secara khusus jemaat ini dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-18 pada tanggal hari ulang tahun yang ke-18 pada tanggal 22 Juni, week 4 sebagai tuan rumah. Tuhan berkati. Week 4 sebagai panitia, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan semua para hamba-hambamu, kedua hambamu, pelaksana harian majelis jemaat, dan juga Tuhan memberkati 70 majelis dan juga badan plan unsur-unsur Pampar, PPKB, para tua-tua gereja, pendiri-pendiri gereja, para lansia. Tuhan memberkati 520 kepala keluarga, beri kekompakan kesehatian untuk hidup dalam kasih, kebersamaan dan persekutuan, untuk terus meningkatkan pengajaran-pengajaran gereja yang baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami sekalian untuk hidup dan bertumbuh dalam kebenaran itu. Malam ini kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian dalam tangan pengasihan-Mu. Panitia pembangunan jemaat, panitia pembangunan kantor klasis GKI Mimika, panitia tim musik gerejawi, panitia pasca, BPPG jemaat, tim multimedia. Tuhan memberkati untuk melakukan semua peran dan tugas-tugas yang dipercayakan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang telah memberikan bantuan diakoni sehingga semua pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Kebun gereja, Tuhan juga memberkati. Ekubang, bahkan PIPJ, juga diakonia, Tuhan memberkati. Secara khusus PI dalam penulisan sejarah Jemaat GKI Firdosa Sempan, tim yang telah dibentuk, Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten Mimika, Forkopimda, Tuhan berkati. Secara khusus pemerintah dalam menangani COVID-19, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Tuhan memberkati para pemerhati, TNI Polri, juga memberkati para medis, dokter, mantri, suster, cleaning service, petugas makan, bahkan TNI Polri, Pol PP dalam semua tugas-tugas mereka. Tuhan memberkati, melindungi, memagari kehidupan mereka supaya semua yang mereka lakukan berjalan menurut kehendak dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh program gereja, adat dan pemerintah dalam 3 tungku berjalan bersama-sama melakukan peran dan tugas yang dipercayakan. 7 suku yang ada di Tanah Amungsa dan semua suku-suku yang lainnya di Tanah Amungsa, di Tanah Papua, di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Bahkan di seluruh dunia yang mengalami peristiwa COVID-19 ini, Tuhan menolong kami lewat semua peristiwa ini, mengajarkan kami untuk berbenah diri, melihat kehidupan kami dan memberi diri kami terus dipimpin oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati juga gereja secara ekumene,
Persekutuan Gereja di Indonesia, Gereja Asia, Dewan Gereja Sedunia. Biarlah gereja tetap eksis untuk terus memberitakan Injil sampai Engkau datang pada kali yang kedua. PT Freeport dalam semua penata pelayanan mereka, para pegawainya Tuhan berkati. Kami juga berdoa menyerahkan bagi mereka yang mencari kerja, yang mengalami mogok kerja, Tuhan juga buka jalan. Dalam semua usaha-usaha yang mereka lakukan, hidup mereka diberkati. Mereka yang berulang tahun kemarin, hari ini dan esok, Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Ibu Mangetan, yang berulang tahun, bahkan Tessa, juga adiknya Ibu Pendeta Ella Yarangga, Tuhan berkati. Dan semua orang yang berulang tahun kemarin, hari ini dan esok, Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus bersyukur atas kehidupan ini. Kami juga berdoa menyerahkan ibu-ibu yang mengandung, Tuhan berkati hari di mana Tuhan tentukan dapat mereka melahirkan dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan anak-anak kami yang dalam kandungan sampai dengan TK, SD, SMP, SMU, yang kuliah, yang cari kerja, yang sudah bekerja. Tuhan memberkati yang dengan orang tua yang jauh dari orang tua dalam segala perjuangan hidup mereka, diberkatilah. Kami serahkan seluruh kehidupan perjuangan anak-anak kami supaya mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan anak-anak pemuda dan pemudi Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan dan kasih setiamu. Kami berdoa menyerahkan semua orang-orang yang sakit, Bapak John Simatupang, Bapak Lewi Palinowan, Bapak Nathan Matasik, Bapak Markus Seru, Dene Ine, juga Bapak Benyamin Londong. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang-orang yang sakit, Ibu Lukas Lapu yang selesai melahirkan, Bapak Nobin Titu Kalalembang, Ibu Agustinus Samba yang baru selesai melahirkan, orang tua dari Ibu Barita Rumah Horbo, juga Ibu Penatua Agustina Salembe bersama anaknya Serin, hambamu Ibu Syamas Elvi Pulung. Juga kami berdoa menyerahkan Saudara Boy, Ibu Calvin Pariu, Ibu Regina Posi. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang sakit yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka. Tuhan tahu. Ibu Syamas Jernita Siregar Tampu Bolon, dan juga Ibu Siagian yang selesai melahirkan. Tuhan mengenal dan melihat mereka semua. Nyatakan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Jika ada yang sakit yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka, Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, keluarga Ibu Daud Taruk Lobo, keluarga Martin Parinding, keluarga Ibu Daniel Rantegau, keluarga Daniel Ramba, keluarga Samuel Pabite, keluarga Woru Rumayomi, keluarga Yarangga, Thomson Yarangga, keluarga Lesomar Venetruma, keluarga Yakob Ranterinding, keluarga Indra. Dan juga kami berdoa menyerahkan Bapak Henok Bintan yang sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga dan pelihara. Di hari esok kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru untuk terus memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ini syukur kami, ini sembahyang kami. Memberkati kami sekalian di malam ini. Pada akhirnya kami akan menerima berkat Tuhan. Saya menjemput kita semua berdiri. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus turun atas jemaat GKI Feodolosa Sempan, atas Klasis Mimika, Sinode GKI di Tanah Papua, kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat malam. Ibadah kita telah selesai. Selamat menjalani malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.